Halo, nama gue Fari dan gue hobinya otomotif. Mungkin dari kecil dari gue SD tuh gue paling suka ngeliat mobil, terus lama-lama makin tambah usia bisa ngedandanin mobil ya, inilah hasil karya gue. Oke, mungkin eh sepatah dua kata nih ya, mungkin kita napak tilas juga ya sama Getting Low ya. Ceritanya itu ketemu dengan Mas Momi. Pada saat itu gue kerja di salah satu mall untuk manage salah satu mall untuk kegiatan marketingnya. Kita bikin namanya kegiatan monthly ya, meet up, namanya itu Love Fitment. Di situ pertama kali ketemu sama Mas Momi untuk kita kerja bareng, kita bikin seru-seruan bareng, kita ngumpulin para otomotif entusias di Jabodetabek ya, karena yang datang itu surprise ini nggak cuma dari Jakarta aja gitu, sampai yang dari Bogor sampai Bandung kalau nggak salah sempet ada yang datang. Gue ingat banget tuh ya. Gue senang banget waktu saat itu kerjasama dengan Mas Momi. Kita bikin nama eventnya bareng, Low Fitment. Antusiasmenya juga seru banget karena konsepnya pada saat itu memang pertama ya, mungkin ya bisa dibilang di Indonesia ya, kita bikin meet up di parkiran sebuah mall di Kuningan. Em, dan kita bisa ngelihat juga dari perkembangan skena otomotif sekarang, banyak banget meet up ini ya. Bisa dibilang ya gue bangga ya, bangga karena gue bisa dapat ambil andil dari pergerakan skena otomotif Jakarta dan Indonesia gitu. Oke, jadi sekarang gue lagi ngemodif Alphard Vellfire. Mungkin orang taunya Alphard tapi sebenarnya Vellfire. Tipenya itu generasi kedua, ANH 20 tahun 2010. Generasi 2 ini gue bilang sih bisa dibilang kayak ikonik ya. Karena di generasi kedua itu kalau misalnya historicalnya si Alphard sendiri, pas generasi kedua Toyota ngeluarin dua varian yang berbeda. Yang satu Alphard, yang satu Vellfire. Nah, Vellfire ini lebih sporty dan dinamis ya, jadi nggak kesan bapak-bapak banget gitu. Sampai sekarang mungkin bisa gue bilang ya timeless ya, karena gue pakai Vellfire CBU Jepang, jadi otomatis gue modifikasinya juga full Jepang, full JDM, dari yang eksteriornya, dari body kitnya, dari eyelidnya, sampai ke interiornya, sampai yang detail-detail ke doorknob, ke pedal set, ke karpet, semua import dari Jepang dan itu tuner. Oke, detail modifikasi gue full dari Jepang, gue import semua dari Jepang. Dari eksterior ya, mungkin kalau misalnya yang paling kelihatan di sini, eyelidnya itu karbon dari Jepang, untuk mereknya itu dari Silk Blaze. Lalu kita ke grill, grill juga mereknya Silk Blaze. Jadi ya konsep gue itu JDM, tapi di sini gue nggak milih single tuner. Bisa dibilang campur sari dengan berbagai macam aftermarket brand ya, yang official dari Jepang. Gue cari sih sebenarnya kenapa campur sari. Memang gue suka yang minimalis. Kadang-kadang kan kendalanya kalau lo single tuner suka yang berlebihan ya, kayak body kitnya terlalu jadi padet lah, jadi kayak pesawat keluar angkasa. Dan gue nyarinya tuh yang minimalis, jadi otomatis pun juga gue harus pilih-pilih nih. Jadi ya um, yang di depan memang Silk Blaze, tadi gue udah sempat mention. Untuk grill Silk Blaze, terus abis itu turun ke bawah, garnisnya itu garnish bumpernya itu yang chrome itu dari Silk Blaze. Lip spoilernya itu dari Silk Blaze. Lalu kalau misalnya kita ngambil side skirtnya, itu side skirt gue ambil dari Admiration. Lalu untuk rear spoilernya itu gue ambil dari Rojam. Nggak cuman itu juga, ductile gue ambil dari Admiration. Itu untuk yang eksterior.
Kalau produk lokalnya sih sebenarnya ada. Kebetulan gue ngambil yang stiker decalnya itu di Om Ateng ya, yang di Bandung, ZC Distromotif. Itu gue ngambil dari beliau. Ada aksen tulisan Jepangnya biar kental banget ya JDM-nya. Ada tulisan kanjinya, itu sebenarnya artinya itu adalah Velfire gitu. Jadi ya bikin sesuatu yang unik lah. Hopefully juga belum ada ya yang bikin modifikasi seperti ini di Indonesia, terutama juga di Jakarta. Oke, itu untuk yang eksterior. Masuk ke dalam dikit, untuk yang mesin, gue pakai strut bar Cusco Hybrid. Lalu gue pakai KNN filter. Terus gue juga ambil cover engine dari Jepang juga. Jadi di Jepang itu ternyata ada official aftermarketnya juga untuk cover engine-nya si mesin Alphard ini. Kebetulan kan mesinnya Alphard ini, Alphard Velfire ini sama dengan Camry sama Harrier ya. Tipe mesinnya itu 2AZ. Jadi kita pasang cover engine-nya biar Jepangnya dapat banget lah gitu. Itu yang di luar. Terus juga sun visor-nya ini beda dengan sun visor lain. Ini gue ambil mereknya EGR buatan di Australia. Tapi memang gue dapetnya di market Jepang juga gitu. Ini lumayan cukup rare lah untuk sun visor-nya. Oke, itu untuk yang di luar. Kayak kaki gue pakai OZ Racing Rally 19 inch, pakai Michelin Primacy 4 245 45 19. Kebetulan di sini memang OZ Racing Rally itu rata ya 8, tapi gue ngambilnya kesannya biar lebih padat, gue tambah adaptor lagi sih. Jadi adaptor lagi biar kesannya tuh keker ya, bisa dibilang kayak gitu. Gue bikin rada-rada kayak belang gitu depan sama belakang. Jadi ya padat, jadi pas lagi rolling itu juga cakep. Oke, itu untuk yang eksterior. Juga tailpipe gue ganti merek Silk Blaze. Itu impor juga dari Jepang. Nah, itu yang di luar tuh. Sama area sekitar mesin udah gue sempat mention juga. Lalu untuk interior karpetnya gue ambil 3D dari Silk Blaze. Itu dari Jepang juga. Lalu pedal set gua juga ngambil dari merek Silk Blaze aftermarketnya. Terus doorknob juga itu dari Silk Blaze. Lalu untuk head unit gue pakai Nakamichi. Jadi memang sengaja gue ngambil yang merek Jepang. Jadi ya biar dapat JDM-nya lah, kurang lebih kayak gitu. Kalau sound system sih juga gue nggak terlalu banyak ya pasang perubahan, cuman pakai subwoofer kolong JBL itu udah cukup. Tambah 360 kamera, dan itu menurut gue udah manis sih gitu. Kalau misalnya gue bilang kenapa gue ngambilnya kok JDM semua ya, sebenarnya sih pilihan ya. Jadi yang aftermarket yang buatan Taiwan pun juga banyak, yang ada di marketplace juga banyak, tapi di sini gue coba bikin yang sesuatu yang berbeda aja gitu. Jadi ya memang seninya adalah mencari barang-barang yang lumayan sulit. Seperti kita ketahuin juga sekarang kan Alphard Velfire udah generasi keempat. Ini gua pakai generasi kedua, jadi gua harus browsing di marketplace-nya Jepang. Itu risetnya lama banget. Gua harus nyari yang stoknya itu bisa dibilang new old stock ya. Kendalanya juga macam-macam, new old stock ada aja, tiba-tiba sampai barang udah getas. Terus juga, oh ya, gua ada lumayan sedikit konyol sih, tapi gue rasa sih di sini estetik juga. Jadi gue ambil tuh stiker lampu headlightnya sama headlamp sama tail lampnya itu juga dari Jepang gitu. Jadi memang beda sama yang buatan lokal karena finishingnya itu warna orange-nya itu lebih solid ya gitu. Dan ini juga mereknya tuner juga, ini dari Silk Blaze gitu. Jadi ya biar totalitas lah mungkin ya bisa bilang kayak gitu ya. Jadi ya inilah karya seni gue, mungkin gue bisa bilang tentang Alphard Velfire gue generasi kedua dengan tema JDM. Oke, mungkin gue mau cerita juga
Velfire gue ini bisa dibilang hampir 2 tahun terakhir ini gue regular use. Jadi kalau ke kantor gue suka pakai. Rumah gue di Bintaro, kantor gue di Gatsu. Tiap hari melewati macetnya ibu kota. So far sih aman, nggak ada kendala. Dan juga mungkin bisa dibilang apa ya? Kalau pakai Velfire, orang-orang nggak terlalu nyeruduk gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita mau masuk ke barisannya mereka gitu, misalnya kalau belok gitu gue mau masuk gitu, dikasih jalan lah, ibaratnya kayak gitulah gitu. Jadi ya ya untungnya kalau pakai Alphard Velfire mungkin itu ya gitu. Tapi gue juga bukan berarti pakai Alphard Velfire ini sombong, dan gue juga pasti selalu ngasih tangan juga karena dikasih jalan ya sama mereka. Dan ya itu ya mungkin ya untungnya. Konsumsi BBM, nah kalau konsumsi BBM sih jujur aja gue remap karena buat ngambil tenaga kickdownnya juga lebih mantep ya. Jadi kalau kondisi setelah di remap itu dalam kota itu 1617. Normalnya sih sebenarnya kalau nggak di remap itu 110 sih masih dapat. Gua reguler pakai Vivo, nggak pernah ngelitik. Pakai Pertamax juga oke, Pertamax 92 juga oke. Cuman memang di Vivo sih ya lebih enak. Gue nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Gue nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Ya tapi intinya adalah ya gue RON 92 cukup banget ya. RON 92 buat Alphard Velfire itu buat daily use itu enak, tenaganya juga masih dapat gitu. Jadi ya oke. Oh oke. Gue bagian dari Luxury Fan Society. Itu klubnya seru banget. Jadi kita ngumpulin semua pencinta Alphard, Velfire, dan juga Lexus LM350. Kalau Alphardnya nggak masalah, dari generasi 1 sampai dengan 4 itu kita welcome banget. For the love of luxury fan, terutama untuk Alphard Velfire, kita berkarya di sini. Kita sama-sama membagi keseruan, bagi-bagi tips tentang apa aja kendala mobil kita, ataupun juga kita mau modif mau lebih bagus lagi, yang paling proper seperti apa, di situ kita bahas semuanya. Dan menariknya Luxury Fan Society ini juga sering mengadakan kegiatan baksos juga yang dilaksanakan nggak cuma di Jakarta aja, tapi di luar Jakarta, Jawa Barat, sampai ke luar kota pun, di luar Jawa pun juga kita kedepannya akan ada banyak kegiatan sosial. Tambahan lagi, Luxury Fan Society ini baru banget dibuat itu sekitar di kuartal 4 2024. Cuman memang antusiasmenya besar banget. Ternyata memang diperlukan wadah para pencinta Alphard, Velfire maupun juga Lexus untuk bisa saling sharing mengenai tips dan trik tentang mobilnya gitu. Kalau Luxury Fan Society so far ini 35 plus, dan ini terus bertambah. Teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi tentang Luxury Fan Society, kita ada di Instagramnya. Lalu nanti tinggal klik aja di profilnya, itu langsung ada linknya untuk ke WA info lebih lanjut kalau mau cara bergabung seperti apa. Nanti ada mimin kita yang selalu siap sedia 24 jam 7 hari seminggu, itu pasti akan reply gitu. Oke, Luxury Fan Society agenda 2025 ini cukup banyak ya, cukup padat, karena kita bisa dibilang hampir 2 minggu sekali kita ngumpul. Tapi memang kita mau bikin satu rangkaian selama tahun 2025, itu salah satunya adalah baksos dan juga touring ya. Touringnya itu yang paling dekat ya, kemarin kita udah sempat ke Jawa Barat, dan kedepannya nanti akan ada beberapa kegiatan touring lagi, bisa ke antar pulau juga. Jadi
di selipan dari kegiatan touring tersebut kita juga nanti akan ada bakti sosial. Oke, mungkin gue mau sharing juga tips and trick kalau misalnya mau ngambil Alphard Fairfire, terutama juga generasi kedua. As you know, mungkin kalau ngelihat di marketplace itu harganya bervariasi banget. Bisa dibilang starting dari 160 juta sampai 400 juta tuh ada. Padahal tipenya generasinya sama. Nah, itu teman-teman juga harus aware ya, karena ada beberapa hal yang lumayan penting untuk diperhatiin gitu. Kadang-kadang kita ngelihat dari bodinya itu masih mulus, mungkin juga dari kilometernya juga masih oke, tapi memang ada beberapa hal yang krusial yang harus diperhatiin di Alphard Fairfire, terutama di generasi kedua. Yang pertama adalah teman-teman bisa ngecek itu balance shaftnya itu masih oke apa enggak gitu. Itu bisa dilihat dari pas lagi akselerasi, apakah ada kayak ngerasa derdetnya di situ. Jadi itu satu. Dan yang kedua, karena ini CVT, nah itu teman-teman juga harus ngecek tuh CVT-nya. As you know, CVT kalau misalnya rusak itu mahal banget daripada transmisi biasa. Dan kalaupun kemontir ke bengkel, pasti mereka lebih cenderung udah copotan aja semuanya langsung satu gelondongan. Itu satu gelondongannya itu bisa sampai 20 sampai 30 juta gitu. Nah, itu seputaran transmisi ya. Terus yang kedua, tipe 2AZ ini ada mungkin bisa cenderung olinya tiba-tiba habis gitu. Nah, olinya tiba-tiba habis, nggak ada rembes, nggak ada apa, jadi kayak nguap sendiri gitu. Jadi ya itu harus dicek lagi, ring sehernya segala macam, pistonnya masih oke apa enggak, kalibrasinya udah oke apa enggak. Dan itu untuk seputaran mesin, kayak kaki, seperti biasa mobil bongsor kayak gini, rak setirnya memang ada beberapa pilihannya. Kalau misalnya di repair, bisa di repair jauh lebih murah daripada beli baru, tapi juga umurnya sih nggak panjang sih, paling lama juga 1 tahun sampai 1,5 tahun. Jadi ya perlu diperhatiin juga historical record dari yang pemilik sebelumnya, ada apa enggak keterangannya, dia udah ganti partsnya apa aja, karena lumayan penting kalau misalnya masuk ke bengkel umum. Memang harus diurutin sih kalau Alphard Fairfire gitu. Kadang-kadang mereka suka salah analisa gitu. Kayak misalnya yang pertama tadi saya sempat mention, pas lagi transmisi derdet, ada yang dibilang apa namanya engine mountingnya, transmisi mountingnya udah ganti jutaan, tapi masalahnya masih sama. Ternyata balance shaftnya aja. Balance shaftnya dicek lagi, jalan lagi, masih derdet nggak. Kayak derdetnya itu dalam arti kayak kalau naik mobil manual tuh kayak kopling gantung suka nggak pas gasnya gitu. Nah, itu lumayan itu kalau misalnya ganti transmisi. Jadi ya teman-teman itu harus cek sih ya, jangan tertipu dengan harga murah di marketplace 160 juta, body mulus, kilometer kecil, tapi ya baiknya sih bawa montir yang berpengalaman ya untuk ngecek semuanya, dalam-dalamannya segala macam. Itu tips dari gue. Hopefully di kedepannya Getting Low juga terus konsisten dan terus juga berkembang lagi. Kita bikin kegiatan-kegiatan untuk otomotif meetup, dan semoga di tempat gue yang sekarang, di mall yang gue manage sekarang, gue jadinya promosi sedikit. Di mall gue sekarang, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bali, ada di Surabaya, ada di Semarang. Jadi kedepannya kita bisa seru-seruan bareng juga lah sama Mas Momi and tim dari Getting Low untuk bikin seri-seri berikutnya. Yaitu mungkin itu sih dari gue. Thank you Mas Momi, Mantuliti.